Hai semua, apa kabar? Udah lama ya kita itu gak ketemu. Iya, 1 tahun lebih setelah podcast aku yang pertama. Sebenarnya kemarin aku ingin melanjutkan. Hanya saja ada beberapa hal yang membuat aku harus recovery dulu. Kejiwaanku, finansialku, semua. 1 tahun itu sebenarnya bukan waktu yang sebentar. Aku tahu aku salah dan aku mohon maaf banget ke kalian karena gak lanjutin apa yang aku mulai. Tapi video kali ini aku hadir kembali bersama kalian. Bukan karena aku telah siap, tapi aku ingin kehadiranku itu seperti kalian itu sedang membutuhkanku. Entah itu mungkin kalian membutuhkan teman ngobrol. 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Pengalaman, kenangan, hal yang terjadi setelah podcast pertamaku itu banyak banget cerita-cerita yang pengen banget aku ceritakan ke kalian. Dan mudah-mudahan kalian mau mendengarkan. Hey, bersama dengan aku, Bang Pet di sini. Dalam beberapa menit ke depan tentunya kalian akan menemaniku mengudara. Dan semoga kisah kali ini bisa membawa hikmah yang lebih bermakna. Kalian pernah merasa gagal gak sih? Gagal dalam segala hal. Gagal itu bukan karena benar-benar merasakan kegagalan, tapi sesuatu yang pernah kalian gapai, sesuatu yang pernah kalian raih, sesuatu yang pernah kalian beri, tapi tidak pernah mendapatkan apresiasi. Itulah sebuah kegagalan. Jadi, podcast kali ini aku berikan judul Kamu Boleh Menangis. Di sini ada yang jadi generasi sandwich enggak? Kalau di Gen Z biasanya disebut dengan generasi sandwich. Generasi yang mana kalian itu semi tulang punggung. Kalian harus menanggung beban hidup, beban diri sendiri, beban keluarga, beban saudara, bahkan beban orang lain. Pernah gak sih kalian berpikir kalau kalian itu terlalu over kindness? Kalian itu terlalu baik. Tapi ketika kita menjadi orang yang jahat sekalipun, tentunya akan dikomen lagi kan sama orang lain. Itulah yang terjadi 1 tahun belakangan ini. Kalian udah susah payah berjuang. Kalian sudah susah payah bekerja. Kalian sudah bener-bener banget nih udah simpan tabungan
Tapi sayangnya rencana-rencana yang sudah kalian rencanakan itu gagal karena sesuatu hal. Sebenarnya sih boleh dibilang kalian gak salah kok. Kalau kalian melakukan pembelaan, saya hanya ingin berbakti. Aku hanya ingin membantu. Tapi kapan? Bukankah setiap orang hidup independen secara masing-masing? Terkadang itu aku berpikir, entah pertanyaan apa yang pernah diajukan malaikat ketika kita masih di dalam kandungan, sampai kita mengiyakan dan lahir di bumi ini, lahir di dunia ini. Kalau seumpama kalian tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan sama malaikat waktu di dalam kandungan, tulis di komentar ya. Tulis di komentar di bawah biar aku bisa baca. Karena aku malas banget googling. 1 tahun belakangan ini aku lebih sering introspeksi diri, memperbaiki diri, dikarenakan fase-fase di mana flashback yang pernah terjadi di dalam hidupku itu terkuak kembali di dalam otak dan membuat aku harus bolak-balik ke psikiater yang ada di kota di dekat desaku. Aku coba banget ke sana. Dan dia cuma bilang, "Pet, apapun itu, pikiran bodoh apapun itu, kegagalan apapun yang kamu alami, kekecewaan apapun yang kamu alami, please, aku ingin kamu datang kembali ke sini dalam kondisi senyum dan mengatakan, 'Dok, aku baik-baik saja. Dok, aku sudah membaik. Dok, aku ingin minta saran. Dok, aku ingin sembuh.'" Dia itu tidak mau mendengarkan kabar bahwa cerita kita itu tinggal nama aja gitu sampai di dia. Ternyata ekspasiannya itu gagal dalam hidup dan memutuskan untuk bundir. Kita tidak berharap seperti itu. Empat 14 kali aku berkunjung ke sana. Dia hanya mengatakan, "Pet, kamu itu tidak butuh yang namanya apresiasi. Kamu itu tidak butuh dengan yang namanya pengakuan. Kamu hanya butuh kesabaran. Ya udah, jalan hidupmu seperti ini, ya udah terima. Jangan lawan, ikutin arus." Tapi pernah gak sih kalian dalam beberapa waktu, kadang suatu waktu, kalian itu merasakan kayak benar-benar down gitu, kayak benar-benar lagi terpuruk banget. Dia cuma bilang, "Jika kamu malu untuk menangis di depanku, kamu boleh banget kok. Kamu boleh banget duduk di ujung sana. Kamu boleh menangis." Untuk seseorang seperti itu, dia menyarankan ketika beban itu sudah ada di depan mata, keluarkan. Mungkin air mata itu
bisa sedikit menyembuhkan dengan kondisimu yang sekarang. Banyak banget sih yang bilang, klise banget sih, halah drama banget sih. Mereka-mereka itu sebenarnya sedang menolak apa yang mereka sedang alami. Atau mungkin mereka udah bahagia aja gitu, berkecukupan dari kecil. Terkadang banyak orang yang tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, sering menganggap remeh sesuatu dan terkadang bikin kita jengkel. Tapi di sisi lain, ketika kita bergaul dengan mereka, terkadang kita itu dianggap seperti orang yang freak lah, cari perhatian lah. Bukan. Ketika kita ingin mengutarakan, curhat contoh misalnya, atau mungkin ada salah satu teman kalian yang kontak nih, boy, gue pengen curhat gitu. Udah dengarkan. Kalau kamu memang tidak bisa memberikan dia saran, ya udah, tidak perlu memberikan saran. Mereka itu hanya perlu didengarkan saja. Dengan kamu mendengarkan dia sedikit merasa lega. Tapi banyak orang yang kadang berpikir, halah, cari perhatian aja, halah, kebanyakan drama, halah, lebay, halah. Kebanyakan seperti itu. Jadi buat kamu yang ada di luar sana yang mendengarkan ini, salam kembali ya. Andai kata deket, pengen banget peluk kalian satu persatu. Tapi sayangnya jauh. Tapi boleh dong peluk lewat suara saja. Aku udah bentangkan tangan. Kalian boleh banget kok peluk aku satu persatu. Karena aku sudah merasa sedikit lebih kuat dari 1 tahun yang lalu. Ingat, kalau pengen nangis jangan ditahan ya. Karena kamu boleh banget kok menangis. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku sih berharap yang lagi sibuk-sibuk cari kerja, yang semangat, yang kerjanya banyak beban banget dari kantor itu, semangat juga kerjanya. Jalani dengan ikhlas. Mudah-mudahan ada rezeki lain yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Entah itu rezeki berupa kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Ya udah, aku pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu.